أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Alaya sadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Semoga dimanapun berada kita semua masih tetap diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan berbagai macam perintah Allah dan terus berusaha untuk menjauhi dan menjaga diri dari berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam salah satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 56 Allah telah berfirman yang artinya kurang lebih, innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Innallazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, maka mereka orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana mereka akan merasakan bagaimana kulit-kulit mereka melepuh, copot, lalu Allah kembalikan lagi, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya azab Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini mengajarkan kepada kita dan juga kepada makhluk selain kita, yakni jin, bahwasannya kelak di akhirat ada azab yang sangat pedih, yang salah satu karakternya adalah dia bisa mengakibatkan kulit-kulit kita atau fisik-fisik kita ini menjadi rusak. Namun Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasannya kerusakan terhadap fisik kita akan Allah ganti, yudawiluha, terus menerus, istimror, dan kita akan merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya siksa Allah yang terus berulang-ulang, khalidina fiha abada, yang itu kekal selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yuk sama-sama kita kembali merenungkan huruf demi huruf, ayat demi ayat dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan kita mengaktualisasikannya, kita mengamalkannya. Jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang memahami Al-Quran hanya sebatas di bibir saja. Mereka hafal, mereka hafiz bahkan 30 juz, namun terancam dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di akhir zaman ataupun pada suatu masa ada orang-orang yang dia menghafal Quran hanya sampai tenggorokannya saja. Mereka hafal Quran hanya di lisannya saja. Mereka orang-orang yang sangat fasih, sangat baik terhadap bacaan-bacaan Al-Quran, namun sayang tidak masuk ke dalam hati mereka. Apalagi mengaktualisasikannya. Masuknya saja tidak, apalagi mengamalkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena yang demikian adalah mereka orang-orang yang terlaknat dengan bacaannya, mereka orang-orang yang terlaknat dengan apa yang mereka baca. Yang pada akhirnya dikesimpulkan bahwa tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran namun tidak tahu apa itu makna Al-Quran. Kadang-kadang kita akan, salah satu contoh kasusnya, kita akan menemukan manusia-manusia yang dianggap ahli Quran, mereka hafal surah Al-Ma'un diantaranya, tetapi ketika Allah takdirkan, Allah amanahkan kekayaan, Allah amanahkan jabatan, dia lupa bahwasanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul musallin, al-ayah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia kaya tetapi dia tidak tahu di sekitar dia ada orang yang mungkin tidak makan, bahkan makannya pun hanya dengan garam, sementara dia berumroh berkali-kali, bahkan berhajinya lebih dari satu kali. Dia hafal Quran surah Al-Ma'un, tetapi disayangkan dia tidak mengamalkan daripada surah Al-Ma'un itu sendiri, sehingga itu menjadi laknat tersendiri
dari apa yang dia hafal, dari apa yang dia baca. Ini adalah salah satu kasus dari ribuan bahkan jutaan kasus yang mari kita sama-sama merenungkan diri, mentafakuri diri. Jangan-jangan di antara kita juga termasuk di dalamnya dengan kategori, dengan tipe yang tentu berbeda. Mudah-mudahan sekali lagi kita terlindung dari keterlaknatan kita, dari apa yang kita hafal, dari apa yang kita baca di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.